Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga kita selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita selalu bersyukur atas rahmat dan nikmat yang diberikan olehnya. Selain itu, salawat dan salam juga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa selalu membawa kita menuju ke agama kebenaran, yaitu agama Islam. Perkenalkan, nama saya Binti Yanurul Rosita, semester 5, program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Akbar Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang resensi buku Manajemen Pendidikan karya Dr. Muhammad Kristiawan MPD, Dian Safitri, dan Rena Lestari, diterbitkan oleh Dipublish pada tahun 2017 dengan nomor ISBN 978. Di dalam buku ini berisi tentang beberapa pembahasan. Bab pertama, konsep dasar manajemen pendidikan. Di dalamnya mencakup pengertian manajemen pendidikan, unsur-unsur manajemen pendidikan, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan, pembagian manajemen, komposisi keterampilan manajemen, kemudian ruang lingkup manajemen pendidikan dan prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Menurut penulis, di dalam buku manajemen pendidikan ini, manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian, ruang lingkup manajemen pendidikan di sini meliputi manajemen kurikulum, manajemen personalia, manajemen peserta didik, manajemen sarana dan prasarana, kemudian manajemen keuangan atau pembiayaan, kemudian manajemen administrasi, manajemen humas, dan manajemen layanan khusus. Kemudian bab yang kedua membahas tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Di dalamnya berisi tentang konsep dasar kepala sekolah, syarat-syarat menjadi kepala sekolah, ciri-ciri kepala sekolah yang efektif, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah, kemudian fungsi kepala sekolah sebagai manajer dan peran kepala sekolah. Menurut penulis dalam buku ini, kepala sekolah adalah orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dan menggerakkan, memengaruhi, serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Hal-hal yang mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah menurut Depdiknas antara lain yaitu yang pertama, kepribadian yang kuat. Kemudian yang kedua, memahami tujuan pendidikan dengan baik. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang luas tentang bidang tugasnya maupun bidang lain yang terkait. Kemudian yang keempat, memiliki keterampilan yang profesional, yaitu keterampilan yang terkait dengan tugasnya sebagai kepala sekolah, yaitu keterampilan teknis seperti menyusun jadwal pelajaran, memimpin rapat, melakukan supervisi. Kemudian keterampilan hubungan kemanusiaan, memotivasi, mendorong guru dan staf untuk berprestasi. Kemudian keterampilan konseptual, mengembangkan konsep pengembangan sekolah, mengidentifikasi dan memecahkan masalah, serta mengantisipasi masalah yang akan timbul dari semua kemungkinan. Kemudian bab yang ketiga membahas tentang fungsi-fungsi manajemen. Di dalamnya mencakup pembahasan tentang perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Bab keempat membahas tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Di dalamnya berisi tentang pengertian manajemen sekolah dasar, kerangka manajemen sekolah dasar,
ruang lingkup manajemen sekolah dasar, kemudian sekolah dasar yang efektif, fokus manajemen sekolah dasar, dan penerapan. Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Di sekolah dasar, kepala sekolah sebagai pengelola perlu menggunakan manusia, material, dan sumber daya yang finansial untuk memenuhi tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Sekolah dasar yang efektif merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Kemudian, fokus manajemen sekolah dasar memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Bab 5 membahas tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah. Di dalamnya mencakup konsep manajemen mutu sekolah menengah, kemudian sasaran mutu pendidikan, dan karakteristik menjadikan sekolah bermutu. Karakteristik menjadikan sekolah bermutu. Yang pertama, ada hal-hal yang diperlukan untuk mengelola sekolah. Kemudian, sasaran hasil mutu pendidikan. Terus, dimensi mutu sekolah dan fokus manajemen sekolah menengah. Lanjut bab yang ke-6. Bab 6 membahas tentang konsep manajemen pendidikan tinggi. Di dalamnya mencakup konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi, manajemen perguruan tinggi, dimensi makna perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Menurut penulis, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Sebaliknya, perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Kemudian bab 7 membahas tentang sekolah sebagai suatu sistem. Di dalamnya mencakup pendidikan sistem, sekolah sebagai suatu sistem, input sekolah, proses sekolah, output sekolah, dan outcome sekolah. Komponen-komponen dan sistem sekolah terdiri atas masukan atau input, proses, kemudian keluaran langsung atau output, dan keluaran tidak langsung. Input sekolah, yang pertama masukan baku. Dalamnya itu merupakan siswa dan karakteristiknya. Kemudian masukan instrumental, merupakan guru, sarana dan prasarana, kurikulum, dana, dan pengelolaan sekolah. Kemudian masukan lingkungan, yaitu segala sesuatu yang berada di luar lingkungan sekolah. Kemudian proses sekolah, yaitu proses adalah perubahan dalam satu objek atau organisme, khususnya tingkah laku atau perubahan psikologis. Kemudian output sekolah, yaitu hasil dari proses. Output menghasilkan lulusan sesuai dengan standar tertentu dan tentunya sesuai dengan harapan memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, orang tua, dan pemerintah. Kemudian bab yang ke-8 membahas tentang manajemen pendidikan dan peserta didik. Di dalamnya membahas tentang manajemen pendidik dan manajemen peserta didik. Kemudian bab yang ke-9 membahas tentang manajemen kurikulum. Di dalamnya membahas tentang konsep dasar manajemen kurikulum, ruang lingkup manajemen kurikulum, prinsip dan fungsi manajemen kurikulum, komponen kurikulum, perencanaan kurikulum, model implementasi kurikulum, pengembangan isi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Kemudian bab yang ke-10 membahas tentang manajemen pembiayaan, sarana dan prasarana. Di dalamnya mencakup tentang pembiayaan, kemudian manajemen sarana dan prasarana. Kemudian bab yang ke-11 membahas tentang efektivitas dan mutu sekolah. Di dalamnya membahas tentang pengertian sekolah efektif, karakteristik sekolah yang efektif,
model-model sekolah efektif, dan usaha meningkatkan aktivitas dan mutu sekolah. Kemudian bab yang ke-12 membahas tentang kepemimpinan sekolah efektif. Di dalamnya membahas tentang konsep kepemimpinan, faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan, kemudian teori kepemimpinan, syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan, fungsi kepemimpinan, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, terus kunci sukses kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Kemudian bab yang ke-13 membahas tentang budaya organisasi sekolah efektif. Di dalamnya mencakup konsep budaya organisasi sekolah efektif, karakteristik budaya organisasi, tipe budaya organisasi, unsur budaya organisasi, fungsi budaya organisasi, dan ciri-ciri budaya organisasi sekolah efektif. Kemudian bab yang terakhir yaitu bab 14 membahas tentang total quality management. Yang pertama, konsep dasar total quality management, terus pemikir-pemikir total quality management, implementasi total quality management di lembaga pendidikan, dan pilar total quality management, dan hambatan implementasi total quality management di lembaga pendidikan. Kemudian keunggulan dan kelemahan buku. Yang pertama, keunggulan buku. Keunggulan buku manajemen pendidikan ini, yang pertama, bahasanya lebih mudah untuk dipahami. Yang kedua, harganya lebih ekonomis sesuai dengan ekonomi mahasiswa. Kemudian yang ketiga, tiap-tiap bab memiliki poin yang dijelaskan dengan sangat rinci. Kemudian yang keempat, sangat menginspirasi. Kemudian kelemahan buku. Yang pertama, cover buku terlalu tipis sehingga sering terlipat. Kemudian ada beberapa rujukan dan pendapat para ahli yang tidak tercantum di dalam daftar pustaka. Bab penutup. Kesimpulan, manajemen pendidikan adalah mengelola dan menata sumber daya yang ada dalam suatu organisasi pendidikan dengan benar agar tujuan pendidikan bisa tercapai dengan baik. Dan di dalam buku manajemen pendidikan karya Dr. Muhammad Kristiawan MPD 2017 ini sangat relevan dan sangat menunjang untuk dibaca, namun perlu sedikit perbaikan. Cukup sekian resensi buku manajemen pendidikan kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.